Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, hidup kita kepada Tuhan betul-betul digambarkan sangat dekat. Seakan-akan tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan, sehingga firman Tuhan berkata, apapun yang kamu mau, mintalah di dalam namaku. Kita mengimani perkataan Yesus di Matius 7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Namun kenyataan, mungkin kita memiliki pergumulan yang selalu kita doakan, namun kita tidak mendapatkan jawaban. Mungkin juga kita sudah lama menanti, lama mencari, kita juga tidak menemukan. Ada apa sebenarnya dengan perkataan Yesus tadi? Doa kita, penantian dan pencarian kita, apakah ada yang disalah di sana? Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini tentang Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, tentang Yesus Kristus yang bertindak atas nama Allah Bapa. Sehingga dikatakan bahwa di dalam diri Yesus ada Allah Bapa, ada Allah yang berkuasa, ada Allah yang memerintah. Kita tidak diajari tentang cara meminta, bukan tentang cara meminta. Manusia mungkin memiliki cara berbeda-beda. Ada yang meminta sesuatu dengan memaksa. Ada yang meminta sesuatu dengan penuh kepasrahan. Diberi syukur, tidak diberi juga tidak apa-apa. Tetapi ada orang yang meminta dengan bersungguh-sungguh, penuh pengharapan, penuh doa, ataupun bersandar hanya kepada Tuhan. Jika dikatakan dalam firman Tuhan ini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini perkataan Yesus. Tidak ada jawaban Yesus atau perkataan Yesus mengatakan, aku mungkin, atau jika aku berkenan, aku akan memberikannya. Namun jelas dikatakan, aku akan melakukannya. Namun ini tidak tentang cara meminta, cara berdoa, tetapi bagaimana seseorang menempatkan dirinya datang ke hadapan Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Setiap orang diajari untuk mengambil sikap yang benar ketika dia berbicara dengan orang yang lebih tua, kepada pemerintah, kepada pemimpinnya. Tetapi kepada Tuhan tidak hanya sikap yang harus kita perbaiki, tetapi bagaimana hidup kita betul-betul mengimani Dia sebagai juru selamat, kepada Dia doa kita yang kita sampaikan. Demikianlah dia sebelumnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ketika seseorang datang kepada Tuhan,
Berarti terlebih dahulu memang dia sudah menghidupi firman Tuhan, sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya kita datang kepada Tuhan bukan karena kita membutuhkan sesuatu, kita datang. Tetapi kita menunjukkan, kita membuktikan bahwa kehidupan kita, hidup orang yang benar, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doa orang yang betul-betul mengimani Kristus sangat besar kuasanya. Sehingga dikatakan, meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku. Bukan tentang apa yang kita minta, bukan. Apakah kita meminta kekayaan, kehormatan atau panjang umur, bukan tentang itu. Tetapi bagaimana hatiku, bagaimana pikiranku, bagaimana kehidupanku datang ke hadapan Tuhan. Aku duduk menyembah, aku memberikan hati dan pikiranku, aku memberikan kehidupanku untuk melakukan firman Tuhan. Demikianlah aku membuktikan bahwa permintaanku itu betul-betul kubungkus di dalam nama Tuhan. Betul-betul hidupku ini terbungkus di dalam nama Tuhan. Apapun yang kita minta, percayalah Tuhan akan memberikannya. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita bukan hanya menjadikan Tuhan sebagai tempat meminta, tetapi menjadikan hidup kita tempat Tuhan bekerja, tempat Tuhan menitipkan tugas. Dan ketika itu terjadi, datanglah kepada Tuhan. Ketika itu terlaksana, percayalah Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa orang beriman, orang percaya, orang yang hidup untuk Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan berkati kami Tuhan, agar kiranya hidup kami betul-betul melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati kami agar kiranya kami menyadari arti dari meminta dan menjadikan-Mu sebagai juru selamat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.